Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Indrianto, di dalam program Mimbar Gemar GECA Peniel Surabaya dan juga Cabang Mendung. Hari ini, Jumat 2 Juli 2021, saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan senantiasa dalam berkat-berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana pembacaan kita hari ini, saya diberkati di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Pembacaan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ke-14. 2 Petrus kita akan lihat bersama-sama dalam pembacaan kita pagi hari ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan cepat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, perhatikan secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sekali lagi, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur dengannya karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Rangkaian renungan gemar dalam beberapa hari ini, khususnya hari Rabu yang disampaikan oleh Ibu Gembala, istri saya, tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh membangun dan menambahkan di atas iman kita, ya. Dinyatakan di situ, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Haleluya. Inilah gambaran kehidupan orang-orang percaya yang harus kita miliki menjelang hari Tuhan. Nah, konteks di dalam pembacaan kita 2 Petrus pasal yang ketiga itu berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan ini memang berbicara aspek eskatologi. Apa itu eskatologi? Eskatologi yaitu hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya, hal-hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, hari Tuhan memang tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya, kapan saatnya, kapan harinya. Makanya di dalam 2 Petrus pasal 3 tadi ayat 10 dikatakan hari Tuhan seperti pencuri gitu.
Artinya tidak ada seorang pun yang tahu. Ya kan? Nah, tetapi peristiwa ini pasti terjadi. Nah, kapan ini dimulai hari Tuhan? Hari Tuhan itu diawali ketika Yesus Kristus datang kali yang pertama, yaitu ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan ketika tanda diberi, malaikat Allah berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun dari sorga. Nah, ini awal hari Tuhan. Tuhan mengangkat gerejanya. Pesta anak domba Allah di sorga. Di bumi masa tribulasi. Nah, masa kesusahan besar, masa antikris, masa penghukuman akan dunia ini. Tapi kemudian di penghujung kesusahan besar itu, ketika bangsa Israel terpojok, terjepit, dan hampir kalah dalam peperangan Armageddon, ya, kemudian Tuhan Yesus sebagai Raja turun bersama orang-orang kudusnya, yaitu gereja Tuhan yang telah mengikuti bema atau pengadilan Kristus, yang telah mengikuti pesta anak domba Allah, dan kemudian di penghujung 7 tahun ini akan turun untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan ketika terjadi peperangan itu, Tuhan menang bersama orang-orang kudusnya, mengalahkan nabi-nabi palsu, mengalahkan antikris, mengalahkan iblis, mengalahkan bangsa-bangsa yang memusuhi dan menyerang Israel. Itu akan terjadi dan itu dinubuatkan di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa itu. Dan setelah Tuhan mengalahkan dan menghancurkan iblis, nabi-nabi palsu, kemudian menawan mereka, dirantai, ditawan, kemudian Tuhan mendirikan kerajaannya. Selama 1000 tahun damai di bumi ini. Yesus memerintah sebagai raja untuk menggenapi janji Tuhan. Bumi ini akan dipulihkan, direstorasi, sehingga 1000 tahun damai dalam pemerintahan Kristus itu betul-betul penuh damai dan sejahtera. Nah, kemudian di akhir 1000 tahun damai, iblis akan dilepas seketika waktu lamanya, sebagaimana Wahyu pasal 20 dinyatakan. Dan kemudian iblis memberontak. Kemudian iblis dihancurkan oleh Tuhan dan iblis dilemparkan ke dalam api neraka selama-lamanya. Kemudian penghakiman tahta putih berlangsung. Setelah penghakiman tahta putih, aras putih, kalau Wahyu pasal 20 ayat 11 dan seterusnya, di sana disampaikan hukuman terakhir untuk menghukum orang-orang yang berdosa, yang menolak kesaksian dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dalam hukuman kekal di neraka selama-lamanya. Baru setelah itu tergenapi apa yang dinyatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10. Bumi ini akan lenyap dengan nyala api. Langit akan lenyap, bumi ini akan lenyap, dan unsur-unsur yang di dalamnya akan lenyap oleh nyala api. Ini bentuk cara Allah untuk menghancurkan bumi yang sudah tercemar oleh dosa. Menghancurkan bumi yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan kemudian Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan masuk dalam kekekalan. Ibu saudara. Nah, saat kedatangan Tuhan kali pertama sampai penghakiman terakhir, kemudian dilanjutkan dengan bumi ini akan dimusnahkan, dihancurkan, dibakar oleh nyala api. Ini berbicara tentang hari Tuhan. Makanya Petrus mengingatkan kepada kita, orang-orang percaya, begitu luar biasa. Kalau kita melihat
Kalau kita mengetahui, kalau kita memahami sesuai firman Tuhan, bahwa bumi akan lenyap dengan begitu dahsyat. Unsur-unsur bumi akan hangus oleh nyala api. Langit ini akan binasa dalam api. Unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Kebenaran apa yang bisa kita tarik? Petrus mengingatkan kita dengan jelas, yaitu supaya kita hidup suci dan saleh. Kalau kita melihat, kalau kita tahu sesuai firman Tuhan bahwa bumi akan hancur, langit akan hancur, akan lenyap oleh, dan unsur-unsur yang di dalamnya akan lenyap oleh nyala api. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai orang percaya. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kita nggak boleh main-main. Kita nggak boleh hidup asal-asalan. Kita nggak boleh hidup terus jatuh bangun di dalam dosa. Tidak bisa. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut dan gentar. Karena kita tahu bumi ini akan hancur, akan lenyap dengan nyala api yang luar biasa. Unsur-unsur bumi akan hancur dan lenyap dengan alam semesta ini dengan nyala api begitu luar biasa. Kedahsyatan hari Tuhan. Oleh sebab itu jangan main-main, jangan sembrono, jangan hidup sembarangan. Kalau engkau sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, kalau engkau dan saya sudah mengalami anugerah Tuhan, betapa suci dan salehnya kita harus hidup untuk menghargai pengorbanan dan keselamatan yang Tuhan beri. Ibu saudara, ini penting. Sehingga kita semua ketika dalam hidup ini sekalipun tidak mudah menghadapi godaan dunia ini, menghadapi begitu banyak cobaan, kesenangan yang ditawarkan dunia ini, kita harus berani berkata tidak kepada dunia ini. Kita harus berani berkata tidak kepada kesenangan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Karena kita tahu juga di dalam 1 Yohanes pasal 2 dinyatakan dunia ini sedang lenyap. Dan dijelaskan semakin detail oleh Petrus di dalam 2 Petrus pasal 3. Bumi akan lenyap oleh nyala api. Dan semua unsur-unsur yang ada di dalamnya akan terbakar oleh nyala api. Ini menekankan begitu dahsyatnya api yang menghanguskan dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Kita harus suci, kita harus saleh dalam hidup ini. Tidak boleh sembrono lagi. Kata suci dan saleh itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita. Dan itu bagaimana juga kita menghargai, menghormati Tuhan. Kesalehan itu harus ada. Supaya ayat 14 itu sungguh-sungguh kita didapati tanpa cacat celah sedikit pun. Kita didapati tanpa noda sedikit pun di hadapannya. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, ketika Tuhan menyatakan hari Tuhan yang dahsyat itu, kita didapati tak bercacat, tak bernoda sedikit pun. Dan itu yang disuarakan di dalam kebenaran Alkitab oleh Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-8 dinyatakan juga di sana betapa kita harus hidup tanpa cacat. Ya, menyongsong hari Tuhan.
Dalam Filipi juga, supaya kita suci dan tanpa cacat menanti kedatangan Tuhan. Ini bagian kehidupan kita yang harus senantiasa kita nyatakan di dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada alasan lagi kita hidup terus di dalam dosa. Tidak ada pembenaran lagi kita hidup di dalam kecemaran. Tidak. Kita harus, harus hidup kudus, suci, saleh. Karena dalam 1 Petrus pertama Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama tentang kehidupan kita, khususnya hari ini. Yang kita sama-sama jalani. Di pagi hari ini kita diingatkan Tuhan betapa pentingnya, harus wajib kita hidup dalam kesucian dan kesalehan. Saleh, suci dalam segala totalitas hidupan kita. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, tingkah laku tindakan kita. Kehidupan kita sebagai suami, kehidupan kita sebagai istri, kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, kehidupan pekerjaan kita harus suci, saleh, kehidupan bisnis kita, kehidupan pelayanan kita, intinya totalitas kehidupan kita harus suci dan saleh. Karena itu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena hari Tuhan yang akan terjadi pasti cepat atau lambat, pasti terjadi. Begitu dahsyat dan menakutkan. Bumi ini akan lenyap oleh nyala api yang menghanguskan. Biarlah kebenaran ini memberikan kita rasa hormat, takut akan Tuhan untuk membangun kehidupan kita suci, saleh. Sehingga kita didapati tanpa cacat dan tanpa noda di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 28, sehingga kita tanpa malu nanti berdiri di hadapan Tuhan. Tidak usah malu. Dengan keberanian kita berdiri di hadapan Tuhan. Betapa membahagiakan saat dan waktu itu. Ketika kita didapati Tuhan tanpa cacat, celah, kerut sedikit pun, sebagai mempelai perempuan Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami bersama tentang tanggung jawab kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah Engkau tebus, yang telah Engkau selamatkan oleh darah-Mu yang kudus. Sekarang kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya oleh karena anugerah-Mu. Tetapi hal itu harus terus kami tindak lanjuti dalam seluruh dan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Hari lepas hari, tiap waktu, tiap saat, dimanapun, kapanpun, kami harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Ketika kami melihat dan memahami, mengerti, mengetahui melalui kebenaran firman-Mu bahwa bumi ini akan lenyap dengan cara yang begitu dahsyat oleh nyala api. Unsur-unsur bumi akan lenyap oleh nyala api. Karena bumi ini yang sudah tercemar oleh dosa akan dihancurkan Tuhan. Oleh itu betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Sehingga kami didapati tanpa cacat, celah, noda sedikit pun di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang. Demi anugerah-Mu, demi kemurahan-Mu, dan melalui kuasa dan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan selalu hidup kudus dan saleh dalam praktek kehidupan kami, pikiran kami, hati kami, perkataan kami, tingkah laku kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan usaha bisnis kami, kehidupan pelayanan kami, totalitas dimanapun kami berada, kami harus hidup kudus dan saleh.
Karena Tuhan dan Allah kami kudus dan suci adanya. Terpujilah namamu. Berkati kami dalam aktivitas kegiatan hari ini. Dalam perlindungan, dalam penyertaan, dan dalam berkat-berkat Tuhan. Jauhkan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, ternyata COVID-19 yang begitu mewabah hari-hari. Tuhan, tolong pemerintah bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri jajaran, Satgas COVID dari pusat sampai daerah. Oh Tuhan, tolong cek dengan kuasa hikmat dari Tuhan, lekas bisa menuntaskan pandemi COVID ini. Dan masyarakat Indonesia taat patuh pada anjuran pemerintah untuk hidup taat protokol kesehatan dengan benar. Sehingga COVID ini cepat teratasi. Oleh anugerah dan pertolongan-Mu, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar.